Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kita hari ini. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai materi statistika, ukuran pemusatan data yang terakhir, yaitu modus, atau nilai yang paling sering muncul dari data berkelompok. Nah, sebelumnya, kita ketahui dulu kompetensi dasar dalam materi ini, yaitu yang pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensi dalam video ini yaitu mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kemudian menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Sedangkan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Yang kedua, kalian mampu menentukan ukuran pemusatan data berkelompok yaitu modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Untuk materi ukuran pemusatan data. Nah, pada dua pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean atau rata-rata dan median atau nilai tengah. Nah, dan pada pertemuan hari ini, kita akan membahas ukuran pemusatan data yang terakhir, yaitu modus atau nilai yang paling sering muncul dari data berkelompok. Adapun salah satu contoh manfaat kita mempelajari modus adalah, misalnya, seorang guru matematika ingin mengetahui nilai tertentu yang paling sering atau paling banyak yang diperoleh oleh siswa setelah melaksanakan ulangan harian. Nah, untuk mengetahui nilai tertentu yang paling sering atau paling banyak diperoleh oleh siswa, maka kita dapat menentukannya dengan menggunakan konsep modus atau nilai yang paling sering muncul dari data yang ada. Modus adalah salah satu dari ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, dalam menentukan modus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada modus dalam data tunggal dan modus dalam data berkelompok. Untuk menentukan modus dalam data tunggal, misalnya, diberikan contoh sebagai berikut, yaitu banyaknya pengunjung perpustakaan selama 7 hari. Dan kita diminta untuk menentukan modus dari data tersebut. Nah, sebelum kita membahasnya bersama-sama, saya ingin kalian mencoba terlebih dahulu untuk mengerjakan soal tersebut secara individu, dimulai dari sekarang. Oke, baik, jika sudah, mari kita cocokkan jawaban kalian dengan membahasnya bersama-sama. Nah, karena kita sudah tahu bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul, maka dari itu, kita tinggal menentukan satu data yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Dan dalam data tersebut, kita bisa lihat bahwa data yang paling banyak muncul adalah data dengan nilai 70, karena muncul sebanyak 3 kali. Lebih banyak muncul dibandingkan data yang lainnya.
Lalu, bagaimana jika kita itu mempunyai data dalam jumlah yang banyak, seperti jumlahnya 50, 70, ataupun 100. Sehingga data-data tersebut disajikan dalam interval-interval kelas dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Maka dari itu, kita akan menghitung nilai modus dengan menggunakan rumus modus data berkelompok. Adapun rumus umumnya adalah MO sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung D1 per D1 tambah D2, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas modus, kemudian D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Dan yang terakhir ada D2, yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut, mari perhatikan contoh soal berikut ini, di mana kita diminta untuk menentukan modus dari data berat badan 50 siswa yang telah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi seperti tabel di samping. Nah, untuk menentukan modus dari data tersebut, langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu di mana letak kelas modus berada dengan melihat frekuensi terbanyak, yaitu 14. Berarti modus berada pada kelas keempat, yaitu 46 sampai 50. Nah, setelah kita menentukan letak kelas modus, langkah selanjutnya adalah kita tentukan tepi bawah kelas modus. Berarti batas bawah dikurangi dengan 0,5, yaitu 46 sebagai batas bawah kelas modus dikurang 0,5, hasilnya adalah 45,5. Kemudian selanjutnya tentukan panjang kelas modus, yaitu kita ketahui adalah 5, karena dari 46 sampai 50 itu ada 5 angka. Langkah selanjutnya, kita menentukan D1. Nah, seperti penjelasan sebelumnya tentang rumus modus, D1 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus berada. Berarti 14 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 9, dan hasilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya menentukan D2, yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Berarti 14 kita kurangi dengan 10, hasilnya adalah 4. Dan langkah yang terakhir, setelah kita menentukan semua nilai-nilai tersebut, kita masukkan data-data yang didapat ke dalam rumus umum menghitung modus, yaitu modus sama dengan TB atau tepi bawah ditambah P atau panjang kelas dikali dengan dalam kurung D1 per D1 tambah D2. Nah, TB-nya adalah 45,5, kemudian ditambah dengan panjang kelas yaitu 5 dan dikali dengan D1-nya 5 per 5 ditambah 4. Kemudian dihitung dan didapatlah hasil akhir 48,28. Jadi dapat disimpulkan modus dari data berat badan siswa merdeka tersebut adalah 48,28 kg. Nah, agar kalian lebih mengetahui bagaimana cara menentukan modus atau nilai yang paling sering muncul dari data berkelompok, mari berdiskusi dengan kelompok masing-masing melalui LKPD yang akan dibagikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan pastikan setiap anggota terlibat aktif dalam diskusi, karena di akhir kita akan masuk pada sesi presentasi. Selamat mengerjakan. Nah, baik, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing menyelesaikan LKPD yang telah dibagikan,
Sekarang kita akan masuk ke tahap presentasi hasil diskusi kalian. Pada tahap presentasi ini, kita akan mengacak kelompok yang akan tampil terlebih dahulu dan kemudian mengacak nomor siswa dalam kelompok tersebut yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mari kita mulai. Nah, untuk soal nomor 1, kelompok pertama yang akan tampil untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya adalah selamat kepada kelompok 6. Nah, dan anggota dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya adalah siswa dengan nomor 1. Baik, mari kita acak kembali. Untuk soal nomor 2, kelompok selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya adalah selamat kepada kelompok 3. Dan anggota dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya adalah siswa dengan nomor 2. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.